I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, resiko dan bahaya kecelakaan kerja. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan K3 perkantoran. Yang ketiga, prosedur K3 perkantoran. Poin pertama yaitu resiko dan bahaya. Potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Motivasi utama dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Oleh karena itu perlu melihat penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Resiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Poin kedua yaitu hal-hal yang berhubungan dengan K3 perkantoran. Yang pertama, konstruksi gedung. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat konstruksi gedung yang ini: A. Desain arsitektur yang memperhatikan aspek K3. B. Menggunakan material-material yang aman bagi pekerja. C. Dekorasi disesuaikan dengan asas tujuannya, misalnya penggunaan warna yang disesuaikan dengan kebutuhannya. D. Tanda khusus dengan pewarna kontras atau kode khusus untuk objek penting seperti perlengkapan alat pemadam kebakaran, tangga, pintu darurat, peta petunjuk pada setiap ruangan, atau unit kerja atau tempat yang strategis, misalnya dekat lift dan lain-lain. Lampu darurat menuju exit door. Yang kedua yaitu jaringan listrik dan komunikasi. Jaringan listrik dan komunikasi harus sesuai dengan rekomendasi K3 berikut ini. A. Penggunaan center stabilizer untuk menghindar over atau under voltage. B. Penggunaan stop kontak yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk menghindari terjadinya hubungan pendek dan kelebihan beban. C. Pengaturan tata letak jaringan instalasi listrik termasuk kabel yang sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan kerja. D. Perlindungan terhadap kabel dengan penggunaan pipa pelindung. Yang ketiga yaitu kualitas cahaya. Kualitas cahaya yang baik akan meningkatkan kinerja seorang karyawan. Kualitas cahaya yang baik bagi suatu perkantoran adalah yang memenuhi beberapa hal berikut ini. A. Menggunakan sistem pencahaya yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk membantu menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. B. Membantu penampilan visual melalui kesesuaian warna, dekorasi, dan lain-lain. C. Mengembangkan lingkungan visual yang tepat untuk kerja dengan kombinasi cahaya, agar mata tidak cepat lelah. D. Perencanaan jendela sehubungan dengan pencahayaan dalam ruang. E. Penggunaan tirai untuk mengatur cahaya dengan memperhatikan warna yang digunakan. E. Penggunaan emergency lamp di setiap tangga. Yang keempat yaitu kebisingan. Suara-suara yang gaduh dapat menyebabkan konsentrasi seorang karyawan terganggu, apalagi saat rapat berlangsung. Untuk mengatasi suara-suara tersebut, sebaiknya ruang kantor atau ruang rapat memenuhi beberapa hal berikut ini. A. Ruang rapat dilengkapi dengan dinding kedap suara. B. Di depan pintu ruang rapat diberikan tanda harap tenang ada rapat. C. Dinding isolator khusus untuk ruang genset. D. Hal-hal lain sudah termasuk dalam perencanaan konstruksi gedung dan tata ruang. Yang kelima yaitu tata ruang dan alat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata ruang dan peralatan kantor adalah sebagai berikut. A. Petunjuk desain interior supaya dapat bekerja fleksibel, fit, luas untuk perubahan posisi, pemeliharaan, dan adaptasi. B. Konsep desain dan letak furnitur dengan memberikan ruang bagi satu orang pekerja seluas 2 meter kuadrat. C. Ratio ruang pekerja dan alat kerja mulai dari tahap perencanaan. D. Memperhatikan adanya bahaya radiasi daerah gelombang elektromagnetik. E. Ergonomik aspek antara manusia dengan lingkungan kerjanya. F. Menyediakan tempat untuk istirahat dan sholat. G. Melengkapi
pantry dengan lemari dapur. H. Menyediakan ruang penampungan arsip sementara. Yang keenam, kualitas udara. Kualitas udara yang baik dapat meminimalisir para pekerja terkena penyakit. Cara untuk menjaga agar kualitas udara di dalam kantor tetap terjaga adalah sebagai berikut. A. Mengatur temperatur ruang dengan memasang termometer ruangan. B. Mengontrol polusi. C. Memasang fan atau perlindungan terhadap kelembaban udara. D. Memasang stiker atau poster dilarang merokok. E. Memperhatikan sistem ventilasi dan pengaturan suhu udara dalam ruang, seperti lokasi udara masuk, ekstraksi udara, filtrasi, pembersihan dan pemeliharaan secara berkala filter AC minimal setahun sekali, mengontrol mikrobiologi serta mendistribusikan udara untuk mencegah penyakit. F. Mengontrol udara di dalam dan di luar kantor. G. Merencanakan pembuatan jendela sehubungan dengan pergantian udara jika AC mati. H. Memasang fan di dalam lift. Yang ketujuh yaitu higienitas dan sanitasi. Pada sub-sub 1 yang lalu, telah kamu pelajari bahwa toilet dan kantin harus selalu terjaga kebersihannya agar tidak menyebabkan timbulnya penyakit bagi para pekerja. Selain kebersihan juga diperlukan sanitasi yang baik. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana menjaga kebersihan dan sanitasi dari toilet, kantin, serta ruang kerja. A. Ruang kerja. Cara menjaga kebersihan di ruang kantor adalah dengan memelihara kebersihan ruangan, alat kerja, dan alat penunjang kerja, serta mengupgrade peralatan kerja secara periodik. B. Toilet. Cara menjaga toilet agar tetap bersih dan aman, sehingga tidak menimbulkan penyakit dan terjadinya kecelakaan adalah sebagai berikut. 1. Disediakan tempat cuci tangan dan sabun cair. 2. Membuat petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan kloset duduk, larangan berupa gambar, dan lain-lain. 3. Bak sampah yang tertutup. 4. Kamar mandi diusahakan tidak licin. C. Kantin. Berikut ini cara menjaga kebersihan untuk kantin. 1. Memperhatikan personal higieni bagi pramusaji atau penggunaan tutup kepala, celemek, sarung tangan, dan lain-lain. 2. Menyediakan air mengalir dan sabun cair. 3. Lantai tetap terpelihara. 4. Penyediaan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Pengolahannya tidak menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang. 5. Menyediakan bak sampah yang tertutup. 6. Secara umum di setiap unit kerja dibuat poster yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja. Yang ke-8 yaitu psikososial. Resiko bahaya kategori D menjelaskan tentang macam bersih. Macam bahaya yang berasal dari dalam diri pribadi pekerja dan psikologisnya. Resiko tersebut dapat diatasi dengan mengadakan beberapa hal berikut ini. A. Menyediakan petugas keamanan di tiap lantai. B. Melakukan reporting sistem atau komunikasi ke satuan pengamanan. C. Mencegah budaya kekerasan di tempat kerja yang disebabkan oleh 1. Budaya narimu. 2. Sistem pelaporan macet. 3. Ketakutan melaporkan. 4. Tidak tertarik atau cuek dengan lingkungan sekitar. D. Pembinaan mental dan spiritual secara berkala minimal sebulan sekali. E. Penegakan disiplin di tempat kerja. F. Olahraga di tempat kerja sebelum mulai kerja. G. Menggalakkan olahraga setiap Jumat. Yang ke-9 yaitu pemeliharaan.
Pelaksanaan K3 di perkantoran harus dipelihara agar sesuai dengan kondisi-kondisi yang cepat berubah-ubah. Cara melakukan pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut. A. Melakukan survei setiap bulan atau triwulan atau semester dengan memperhitungkan risiko berdasarkan faktor-faktor konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. B. Melakukan perbaikan apalagi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. C. Pelatihan tanggap darurat secara periodik bagi pegawai. D. Pelatihan investigasi terhadap kemungkinan bahaya bom, kebakaran, bencana alam, serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Atau P3K bagi satuan pengaman. Yang terakhir K3 perkantoran, penggunaan kantor. Bagi perkantoran yang menggunakan komputer, harus memperhatikan beberapa aspek berikut ini. A. Mempergunakan komputer secara sehat, benar, dan nyaman. B. Memanfaatkan ke-10 jari. C. Mengistirahatkan mata. D. Mengistirahatkan tubuh. E. Melakukan peregangan. F. Memperhatikan sudut lampu. G. Menghindari cahaya yang menyilau. H. Memperhatikan sudut pandang dan jarak pandang. I. Kursi yang ergonomis. J. Jarak meja dengan paha. K. Senam waktu istirahat. Poin berikutnya yaitu prosedur K3 perkantoran. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian dan pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian dan pengendalian risiko. Mengidentifikasi bahaya yang terjadi sebelum bekerja seperti mengecek kondisi pelaksana pekerjaan atau manusia, peralatan yang digunakan, standar kerja, lingkungan tempat kerja baik fisik maupun non-fisik, energi yang terlibat seperti listrik, panas, kimia, radiasi, dan lain-lain, dan identifikasi aspek dampak lingkungan operasional organisasi terhadap alam dan penduduk di sekitarnya. Penilaian risiko adalah melakukan proses evaluasi atas risiko-risiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya dengan mempertahankan kecukupan pengendalian yang dimiliki dan menentukan apakah risikonya dapat diterima atau tidak. Identifikasi potensi bahaya dan menilai risiko dilakukan dengan mengevaluasi semua kegiatan pegawai potensi bahaya terhadap K3, prasarana dan alat kerja yang dipergunakan, lingkungan peraturan yang berlaku, dan rancangan instalasi, mesin, dan sok yang disesuaikan dengan kesiapan dan K3 pekerja. Yang kedua yaitu komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Setelah diidentifikasi dan dievaluasi, perusahaan juga diharapkan dapat menyampaikan hasilnya ke dalam dan ke luar perusahaan. Hasil evaluasi disampaikan ke pihak terkait sebagai bahan masukan dan penyempurnaan perundang-undang yang sudah ada. Yang ketiga yaitu identifikasi peraturan K3 dan evaluasi pemenuhannya. Memberikan pelatihan kepada pekerja hingga kompensasi dan mendapatkan sertifikat K3. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja serta memberikan label bahwa pekerja tersebut sudah mendapatkan lisensi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu pengendalian dokumen. Dokumen yang berupa kertas, file, foto dari bukti-bukti kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Semua dokumen ini dipelihara untuk memastikan ketersediaan terbaca dengan jelas, memilah dokumen yang sudah kadaluarsa, dan menjaga dokumen penting dari pihak eksternal. Yang kelima, kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Perusahaan harus membuat aturan yang jelas untuk menyelamatkan dalam keadaan darurat. Perusahaan juga menyiapkan sarana keselamatan dan pelatihan
pelatihan tanggap darurat untuk semua pekerja. Yang keenam, pemantauan dan pengukuran kinerja. Dalam hal ini mencakup inspeksi, memantau kesehatan, dan memantau lingkungan kerja, sasaran dan program, frekuensi rate atau VR, severity rate, health rate, dan kalibrasi. Yang ketujuh, evaluasi kesesuaian. Semua dokumen evaluasi pelaksanaan K3 disimpan secara periodik dan dapat digabungkan dengan evaluasi kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang kedelapan, investigasi kecelakaan kerja. Perusahaan harus menyelidiki kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini dianalisa dan dicatat untuk mengetahui penyebab, tindakan perbaikan, dan menyampaikan hasil penyelidikan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan temuan ketidaksesuaian harus ditanggapi dengan cepat untuk proses perbaikan sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, itu dia teman-teman materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.